Selamat datang dalam ibadah hari Minggu Pelkat PA GPB Penil Jakarta. Apa kabarnya nih adik-adik? Kadian apa kabar Kadian? Sangat luar biasa baik. Gimana dengan adik-adik? Pasti baik juga. Saat ini Kadian senang sekali bisa ketemu sama adik-adik. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati, pikiran kita. Kak Dian dan Kak Owan akan mengajak adik-adik untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Amin. Udah siap? Siap dong Kak Dian. Siap. Karena ini hari Minggu, Kak Dian ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan nyanyi dari lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Pakai gayanya pastinya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya, Kak Dian ajak untuk adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Di saat ini Bapak, kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk datang dalam ibadah Pelkat PA GPB Penil Jakarta. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Berkati Kak Dian, Kak Owan, dan adik-adik yang mendengarkan, supaya kami boleh mengikuti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, nah adik-adik, sekarang Kak Dian ajak adik-adik untuk melihat salah satu teman adik-adik akan memberikan persembahan pujian, yaitu adik Deril Tanasale. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan.
Tadi kita sudah mendengarkan persembahan pujian dari adik Daryl Tanasale. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tapi sebelumnya Kak Dian dan Kak Owan akan mengajak adik-adik kita memuji Tuhan dari lagu Into My Heart. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dian. Hai. Oke, terima kasih kawan. Nah, sekarang Kak Dian mau adik-adik mempersiapkan Alkitabnya. Jika sudah, boleh disimpan terlebih dahulu karena Kak Dian ajak adik-adik untuk berdoa. Siapkan hati, pikiran kita, dan lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan menjalaninya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-33. Kak Dian ulang lagi ya, dari Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-33. Kak Dian akan membantu adik-adik membacakannya. Adik-adik baca di rumah ya. Siap. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-33 yang berjudul Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama, Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita hari ini di Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-26 hingga ayat yang ke-33 ini bercerita tentang kehadiran rasul-rasul yang ada di Mahkamah Agama. Di sana para pemuka agama Yahudi kasih peringatan
kepada rasul-rasul untuk tidak memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik, mereka melarang, jadi tidak boleh rasul-rasul itu untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi rasul-rasul itu tidak mau mendengarkan adik-adik. Tidak mau mendengarkan siapa? Ya para pemuka agama. Mereka tetap kekeh mau memberitakan tentang Tuhan Yesus. Karena mereka taat kepada Tuhan. Apa sih itu taat adik-adik? Kak Dian jelasin ya, taat itu adalah patuh, setia, dan menghormati. Nah, bagi rasul-rasul, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, menebus dosa kalian, adik-adik, papa mama, dan semua orang. Makanya para pemuka sangat tidak suka. Mereka bahkan sangat melarang rasul-rasul itu memberitakan firman Tuhan atau menjemput nama Tuhan di daerah Yerusalem dan sekitarnya. Nah, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan adik-adik supaya kita punya sikap beriman yang kuat kepada Tuhan Yesus dalam bentuk ketaatan. Saat ini kita kan sedang menghadapi namanya wabah COVID-19 atau Corona yang menuntut kita dan setiap orang untuk memperhatikan 3M. Apa aja adik-adik? Masih ingat? Memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Nah, akibat corona inilah adik-adik, pemberitaan tentang firman Tuhan yang harusnya ketemu Kak Dian dan adik-adik, pendeta dan jemaatnya ketemu. Tapi karena corona ini, akhirnya pemberitaan tentang firman Tuhan harus memperhatikan atau mengikuti yang namanya protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Akhirnya caranya gimana? Karena sudah dilarang, tidak boleh ketemu. Nah, akhirnya penggunaan sosial media. Siapa yang di sini pakai Google Meet, pakai Zoom atau YouTube? Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita mendengarkan atau tetap berkomunikasi kepada teman-teman, kepada kakak layan, kepada para pendeta untuk apa? Untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, pilihan itulah yang menjadi salah satu cara untuk tetap firman Tuhan tersampaikan kepada semua orang, termasuk Pelkat PA sendiri. Nah, kakak layan, Kak Dian dan kakak-kakak semuanya mempersiapkan segala sesuatunya untuk adik-adik layan yang ada di rumah untuk tetap dapat mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube GPIB Penil. Nah, ini juga adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, Kak Dian punya gambar nih adik-adik, bentuk ketaatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nih, nah, ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, yaitu gimana caranya? Dengan rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik harus membaca firman Tuhan setiap hari, dibantu mama papa. Dan kita harus tetap berdoa adik-adik. Baik itu di rumah, kalau adik-adik mau pergi, bangun tidur, jangan lupa berdoa. Nah, Kak Dian punya gambar berikutnya. Kepada mama papa. Ketaatan kepada Tuhan Yesus itu bisa lewat mama papa. Contohnya gimana? Contohnya ya sayang mama papa, gak boleh marah-marah. Dan tuh ada gambar papa mamanya lagi ngomong. Artinya kita harus selalu mendengarkan apa yang papa mama kasih tahu. Kita tidak boleh apa sih mama, apa sih papa, tapi kita harus tetap selalu mendengarkan apa yang mereka
katakan kepada kita. Dan berikutnya, Kak Dian punya, nih salah satu contohnya, kita tetap harus punya teman bermain dan kita harus menolong setiap orang. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang-orang, aku maunya yang putih aja, aku maunya yang orang ini aja, aku gak mau kalau yang ini. Kita harus tetap punya atau berteman dengan semua orang. Tapi karena ini corona, jadi adik-adik diingatkan kembali untuk tidak untuk tetap menjauhi kerumunan dan menjaga jarak. Oke adik-adik. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus berani beda dari yang lainnya. Kenapa? Karena kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan pada hari ini. Kita mau nyanyi. Betul. Dari siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah adik-adik, sekarang kawan mau ajak adik-adik kita mau berdoa syafaat. Kita mau lipat tangan, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Berkati kami, berkati adik-adik agar dapat menjadi anak yang selalu taat akan Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden serta jajarannya. Berkati juga para menteri dan lain-lainnya. Berkati Tuhan Yesus bencana alam yang ada di Indonesia. Berkati Tuhan Yesus mau segera pulihkan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Berkati Ibu Pendeta dan keluarga, berkati para majelis serta keenam pelkat. Tuhan Yesus mau selalu setia membimbing dan memberkati orang-orang di gereja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sedang belajar online, yang sedang mengikuti ibadah online. Berkati adik-adik agar adik-adik dapat mengikutinya dengan baik. Berkati adik-adik juga Tuhan Yesus agar dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Tuhan Yesus berkati juga kakak-kakak layan, kalian dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus mau berkati. Tuhan Yesus, doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Dipersiapkan dulu uang persembahannya. Dan kita akan nyanyi dari lagu Tabuh Gendang.
adik-adik, sekarang kita berdoa persembahan. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih persembahan kami telah terkumpul. Berkati adik-adik yang telah memberikan persembahan, berkati juga persembahan ini agar dapat menjadi berkat di kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Kak Dian ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan nyanyi dari lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Puji syukur Bapa, kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus, kalau Tuhan boleh memimpin dan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah dengan apa yang telah kami dengar, firman Tuhan dan puji-pujian yang telah kami bawakan, biarlah itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami supaya minggu depan kami boleh kembali melihat melalui channel YouTube GPB Penil dalam ibadah IHMPA Pelkat PA GPB Penil, supaya adik-adik boleh mempersiapkan waktunya dan melihat kembali ibadah hari Minggu Tuhan Yesus. Dan berkati kami supaya kami tetap boleh dalam perlindungan Tuhan dan adik-adik boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.